Gimana ceritanya ketika di dunia kita semua ini tiba-tiba saja muncullah segerombolan goblin lemah iman yang kerjaannya ya kalau tidak membunuh manusia, ya apalagi kalau bukan mencukurukuk seluruh wanita yang ada di muka bumi tercinta kita ini, cu. Nah, pertanyaan lain, kalau misalkan itu semua terjadi, apakah kalian akan join dengan para goblin lalu menculik seluruh wanita yang kalian temui untuk di pau-pau? Ataukah kalian akan menjadi kesatria pembunuh goblin yang memiliki misi untuk memusnahkan seluruh goblin lemah iman itu? Apa-apa? Kenapa? Kalau Aing pilih apa? Hei. Ya jelas dong, kalau Aing mah pasti bakal jadi kesatria yang membunuh semua goblin di muka bumi ini. Selanjutnya, Aing cukurukuk di semua wanita. Dan situasi itu terjadi pada alur cerita anime ini, yang mana cerita anime ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang loli yang tengah ketakutan dan putus asa ketika bertemu dengan sesosok pria berbadan kekar dan berjirah lengkap dengan tatapan matanya yang mengeluarkan cahaya merah yang menyeramkan. Nah, lalu apa yang sebenarnya terjadi boy dengan loli yang malang ini? Oke, kalau begitu kita flashback terlebih dahulu ke beberapa waktu sebelum kejadian ini terjadi. Pada suatu hari yang cerah dan sangat cocok untuk kita ritual, kini kita diperlihatkan sesosok loli yang bernama Ona Shinchan. Agak kurang ya kalau disebutin namanya, kocokers. Jadi agar lebih enak disebut, kita sebut saja loli ini itu Yui lah ya. Nah, pada hari yang cerah itu, Yui mencoba untuk mendaftar menjadi seorang petualang pada sebuah guild. Nah, jadi Yui ini merupakan seorang gadis yang berumur 15 tahun dengan job petualang, yaitu pendeta. Tujuan Yui ingin mendaftar menjadi petualang sendiri sih cukup simpel ya, karena Yui memiliki tujuan untuk membantu para petualang dalam membasmi seluruh monster yang ada di dunia ini. Sang penjaga guild bernama Maya yang mengetahui tujuan mulia dari Yui tentunya langsung menerima Yui menjadi petualang pemula. Nah, jadi pada anime Goblin Slayer ini para petualang itu memiliki 10 tingkatan kelas. Di antaranya adalah peringkat ke-10 sekaligus peringkat terlemah dalam rank petualang, yaitu adalah Porcelain, yang ke-9 ada Obsidian, yang ke-8 ada Steel, ke-7 Sapiens, ke-6 Emerald, yang ke berapa ya? Yang ke-5 Ruby, ke-4 Bronze, ke-3 Silver, ke-2 Gold, lalu yang paling tertinggi sekaligus peringkat pertama itu adalah Platinum. Lanjut, di tengah-tengah pembicaraan Maya dengan Yui, tiba-tiba saja muncullah satu party pemula yang mengajak Yui untuk join ke dalam party mereka guna memburu para goblin. Pada anime ini, goblin itu suka menyerang serta mencuri pasukan dari desa dan juga menculik para wanita-wanita yang ada di desa itu untuk di pau-pau. Nah, tujuan para pemula ini sih sebenarnya baik ya, untuk menolong desa-desa kecil yang sudah banyak dirugikan akibat tindakan goblin yang barbar itu. Tapi mengingat mereka semua masih pemula, sebenarnya Maya sudah memperingatkan mereka untuk tidak gegabah mengambil misi ini. Namun, sang leader yang kita panggil saja Akira ini dengan sombongnya mengatakan kalimat yang kurang lebih seperti ini nih. Ya elah cu, cuman goblin doang. Goblin kan cuma monster lemah yang sekali kena kencrotan saja auto pergi ke isekai. Begitu katanya muridku. Karena lodo baru tahu rasa Anda. Sedangkan Yui yang mendapatkan tawaran dari Akira ini sih terlihat jelas dari raut mukanya bahwa sebenarnya Yui itu memiliki firasat yang tidak enak serta penuh keraguan. Nah, singkat cerita, setibanya party Akira di gua yang diperkirakan oleh mereka gua tersebut merupakan markas para goblin, lagi-lagi si Akira dan partinya ini sangat sombong sekali ya, dan mereka semua terlihat nampak sangat menganggap bahwa goblin itu merupakan monster rendahan yang lemah dan juga bodoh. Selain itu juga, kenapa mereka bisa sangat yakin dan sangat merasa sepuh dalam membasmi goblin? Sebab ya, party Akira ini dilengkapi dengan orang-orang yang berbakat dalam bidangnya, seperti si Miyako yang merupakan lulusan ahli sihir di Akademi Ibu Kota, serta sang wanita yang kita panggil saja Otome yang merupakan seorang fighter berbakat dengan pukulan yang sangat mematikan. Tapi ya, meskipun Yui mengetahui fakta para sepuh-sepuh ini, itu semua tidak bisa menghilangkan kekhawatiran Yui. Hingga ketika mereka semua berjalan semakin dalam ke dalam markas goblin, tiba-tiba saja
Ya, dari belakang tiba-tiba saja muncul para goblin yang sudah menyergap Yui dan juga Miyako. Mengetahui hal itu, awalnya si sepuh Miyako ini berhasil memberantas beberapa goblin ya dengan sihir yang ia miliki. Namun, karena sihir itu kan memerlukan rafalan yang cukup memakan waktu, maka para goblin pun memanfaatkan hal itu untuk menyergap sepuh Miyako lalu melodok-lodoknya. Mamam tanying. Sepuh Akira yang mengetahui sepuh Miyako sudah terserang goblin tentu dengan membabi buta langsung membasmi makhluk kecil berwarna hijau itu dengan pedangnya. Tapi karena pedang sepuh Akira ini terlalu panjang, pada akhirnya pedang sepuh Akira pun membentur gua. Dan ya, para makhluk imut yang melihat kesempatan ini pun tanpa banyak basa-basi langsung mengirim sepuh Akira ke isekai. Melihat kedua sesepuh lainnya sudah terkirim ke isekai oleh para makhluk imut dan menggemaskan ini, sepuh Otome pun dengan tinju super penuh emosinya langsung menghajar para goblin ini, teman-temanku, sampai tiba-tiba ya, kita diperlihatkan kemunculan goblin jumbo yang auto mengkombo dewa sepuh Otome. Nah, muridku, berbeda dengan para nasib leluhur lainnya, nasib sepuh Akira ini bisa dibilang cukup tragis ya. Yang mana setelah sang sepuh Akira dikalahkan oleh goblin jumbo, sepuh Akira auto di pau boy oleh para goblin lainnya dengan sangat brutal dan kayaknya Aing pengen jadi goblin deh. Yui yang melihat para sesepuhnya sudah terkalahkan oleh para makhluk imut ini tentu dong tidak memiliki pilihan lain selain melarikan diri. Tapi di tengah pelarian dirinya ini tiba-tiba saja Yui lagi-lagi disergap oleh segerombol makhluk imut yang siap untuk mengirim Yui ke isekai. Mengetahui kini hidupnya sudah di ujung tanduk, Yui hanya bisa merinding ketakutan, bahkan sampai ngompol boy di celana sambil berharap ada seseorang yang bisa menyelamatkan nyawanya. Sampai tiba-tiba ya, dari jauh kita diperlihatkan sesosok pemula yang selama ini tinggal di inti bumi yang dengan mudahnya langsung membasmi seluruh goblin yang menyerang Yui yang bernama Goblin Slayer. Goblin Slayer, atau kita panggil saja Babang Slayer Layacu. Nah, Yui yang mengetahui Babang Slayer dapat menolong teman-temannya memohon kepada Babang Slayer untuk membasmi semua goblin pada gua ini dan menyelamatkan para sesepuh lainnya yang sudah terkombo dewa oleh para goblin. Sebagai pemula yang tidak sombong, si Babang Slayer oke-oke aja menerima permintaan dari Yui. Toh memang Babang Slayer datang ke tempat ini juga untuk membasmi semua goblin pada gua tersebut. Namun sebelum itu, Babang Slayer meminta kepada Yui untuk melumuri seluruh dirinya dengan darah goblin agar baunya ini tidak dapat diketahui oleh para goblin. Di tengah perjalanan, sebagai pemula yang baik hati dan tidak sombong, Babang Slayer pun mengatakan kepada Yui bahwa sebenarnya pedang yang dipakai oleh sepuh Akira ini terlalu panjang dan sangat tidak cocok dipakai dalam medan yang sempit seperti ini. Lalu alasan kenapa mereka bisa diserang dari belakang itu adalah karena tanpa mereka ketahui bahwa sebenarnya gua ini itu bercabang. Sampai tanda tengkorak pada gua ini itu yang menandakan bahwa komplotan goblin yang ada di gua ini itu telah dipimpin oleh goblin yang memiliki job saman. Sesosok goblin yang dapat menggunakan sihir plus kekuatannya ini itu sudah setingkat dengan kekuatan rank 7 yaitu Sapiens. Selain itu juga, Babang Slayer pun mengatakan kepada Yui bahwa nah, mengingat bahwasannya lawan mereka kali ini merupakan sesosok goblin yang cukup merepotkan, Babang Slayer pun memutuskan untuk melawan para goblin ini tidak dengan cara yang barbar, melainkan dengan strategi serta akal. Yang mana dengan menggunakan jebakan seperti tali, memanfaatkan Yui untuk menggunakan sihir cahaya, plus menggunakan bensin untuk membakar para goblin, maka dengan mudahnya Babang Slayer pun membasmi para goblin Kroco, sang pemimpin goblin saman, sampai goblin jumbo yang ternyata berjenis hob.
Meskipun Babang Slayer sudah membasmi mereka semua, kepuasan Babang Slayer dalam membunuh goblin ini belum terpuaskan ya jika belum membasmi sampai ke akar-akarnya. Yang maka dari itu, kini kita diperlihatkan Babang Slayer yang tanpa belas kasihan sedikit pun langsung mengirim para goblin cilik ini ke isekai. Dan ya setelah Babang Slayer berhasil membasmi semua goblin sampai ke akar-akarnya, pada akhirnya para wanita yang diculik termasuk sepuh Otome pun berhasil diselamatkan. Sedangkan Yui yang diselamatkan oleh Babang Slayer pun langsung menyadari dua hal penting di dalam hidupnya. Hal yang pertama, mau sehebat apapun Yui dalam bertarung, itu semua tidak menutup fakta bahwa dirinya hanyalah petualang pemula yang masih tidak berpengalaman. Dan hal yang kedua, Yui menyadari bahwa dirinya harus belajar banyak dan mengikuti Babang Slayer Goblin. 今日もゴブリンだ。来るのか。 Oh ya, dari tadi kan kita udah lihat ya betapa hebatnya Babang Slayer dalam membasmi goblin serta kebenciannya yang sangat besar kepada goblin. Lalu, siapa Babang Slayer ini dan kenapa dirinya sangat membenci goblin? Jadi dahulu kala, di saat Babang Slayer masih kecil, dirinya hidup bahagia dengan satu orang sahabat wanitanya bernama Yuka, serta sang kakak tercinta bernama Rena. なんで怒るの？怒ってねえよ。怒ってる。こら。姉さん。 Nah, pada suatu hari ketika Yuka serta ayahnya pergi ke ibu kota untuk menjual hasil ternak mereka, tiba-tiba saja desa Babang Slayer ini diserang oleh segerombolan goblin yang mengakibatkan desa Babang Slayer ini hancur berantakan, seluruh warga mati secara mengenaskan, dan sang kakak yang sangat sayangi Diski dipau-pau tepat di hadapannya lalu dibun-bun begitu saja. Babang Slayer kecil yang masih belum bisa melakukan apa-apa hanya bisa menangis ketakutan seorang diri. Dan karena hal itu pula lah Babang Slayer pun memiliki dendam yang sangat amat luar biasa kepada seluruh goblin dan berjanji kepada dirinya sendiri bahwa sebelum dirinya mati, Babang Slayer akan membinasakan semua goblin yang ada di muka bumi ini terlebih dahulu agar kejadian yang sama yang sudah terjadi kepada Babang Slayer tidak terjadi lagi kepada orang lain suatu saat nanti. 来たら生き残りを探して始末する。一匹たりとも残さん。 Dan dikarenakan dendamnya yang sangat besar inilah, meskipun dirinya merupakan seorang petualang berrank silver alias 3 rank teratas, dirinya sama sekali tidak mau membasmi monster-monster lain seperti mungkin ya ogre, dragon, orc, atau monster-monster lainnya lah yang seharusnya itu satu level dengan petualang berrank silver. Yang oleh sebab itu, tidak sedikit para petualang lain yang mencemooh Babang Slayer dengan menyebut Babang Slayer ini tidak cocoklah menjadi petualang berrank silver. Babang Slayer ini pengecut karena petualang sekelas dirinya hanya melawan goblin saja. Sampai tidak sedikit para petualang juga mencemooh tampilan Babang Slayer yang menggunakan armor lengkap hanya untuk melawan monster kroco seperti goblin. Dan ya dari situlah muncul julukan Goblin Slayer, sesosok petualang yang dianggap pengecut dan lemah karena hanya ingin melawan goblin yang notabene-nya monster kroco. Goblin Slayer さん、おはようございます。ゴブリンだ。依頼はあるか？ Nah, gimana ya? Tapi menurut pendapat Aing sih justru Babang Slayer ini bukanlah pahlawan pengecut atau lemah ya kocokes. Tapi di mata Aing, Babang Slayer ini merupakan perwujudan dari sesosok petualang sejati dan tanpa pamrih yang bersedia membasmi semua goblin demi keselamatan desa-desa kecil. Scene pun dialihkan dengan diperlihatkannya seorang wanita kawaii beras elf bernama Nao, seorang ras dwarf bernama Nakamura, dan ras lizardman bernama Tomokaju. Yang mana mereka semua itu mencari Babang Slayer untuk mengajak Babang Slayer membasmi semua goblin yang bersarang di wilayah elf. あんた。終わった。おかえりなさい、ゴブリンスレイヤーさん。はあ？ ただいま帰ってきました。 Tentu, Babang Slayer yang mendengar tawaran dari mereka tanpa banyak basa-basi langsung menerima misi tersebut. 数、大規模都市か。すぐに出る。俺に払う報酬は好きに決めておけ。あいつ、一人で行くつもり。
Singkat cerita, kini kita diperlihatkan mereka semua yang sudah tiba di depan markas para goblin. Nah, agar penyerangan mereka ini ya tidak diketahui, Nao sebagai ras elf pun langsung memanah para goblin yang tengah berjaga tersebut. Nah, setelah mereka semua berhasil mengalahkan para goblin yang berjaga dan masuk ke sarang goblin, kelompok Babang Slayer pun tak sengaja menemukan seorang wanita ras elf yang tersekap, terantai, dan nampak sangat tersiksa. Nanjai korea? Koni goroshi daro. Nah, setelah mereka semua mengevakuasi sang elf yang malang itu, kelompok Babang Slayer pun kembali menyusuri markas makhluk hijau nan menggemaskan ini. Dan kali ini mereka semua menemukan sekelompok goblin yang tengah tertidur pulas. Melihat kesempatan tersebut, Nakamura dan Yuki pun langsung menggunakan sihir tidur dan ilusinya agar tidak menimbulkan kerusuhan. Tapi ketika Babang Slayer, Tomokaju, dan Nao tengah asik-asiknya mengirim para makhluk imut tersebut ke isekai, ya, kita diperlihatkan kemunculan ogre sekaligus pemimpin dari para makhluk imut yang hobinya berkembang biak ini. Sang ogre yang melihat semua bawahannya sudah dikirim ke isekai oleh Babang Slayer dan kelompoknya tentu sangat murka luar biasa ya, dan seketika langsung mengeluarkan skill satunya guna mengirim Babang Slayer dan kelompoknya ke isekai. Pada awalnya, kelompok Babang Slayer ini berhasil memojokkan sang ogre ya para penonton, tapi karena sang ogre memiliki kemampuan regenerasi yang sangat hebat, kelompok Babang Slayer pun mulai kesulitan melawan ogre tersebut. Ya, sekali tampol Babang Slayer pun auto kenok. Tapi ya tenang aja, karena setelah Babang Slayer ini di revive, Babang Slayer pun kembali bangkit dari kenoknya. Dan dengan gagah perkasa serta berurat, Babang Slayer pun langsung mengajak sang ogre yang cukup OP ini by one. Dan Yakuta! Bakame. ya, dengan gulungan sihirnya, Babang Slayer pun seketika membuat sang ogre menjadi Gojo. Apa Daing itu langsung membuat sang ogre terbelah dua, dan tentunya langsung mengirim sang ogre ke isekai menyusul para bawahannya yang imut dan menggemaskan itu. Oh iya, aku hampir lupa muridku bahwa dalam cerita ini itu sebenarnya Babang Slayer memiliki 5 haram yang sangat tergila-gila kepada dirinya ya. Jadi yang pertama itu adalah teman masa kecil Babang Slayer bernama Yuka yang kini sudah berkembang menjadi besar juga ya emang badannya besar coba Daing. Ya pokoknya kalau kalian punya teman masa kecil modelan Yuka kayak gini nih, apalagi kalian tahu gitu si Yuka sangat tergila-gila sama kalian, ya aing yakin lah auto diajak berkembang biak setiap hari, setiap menit, setiap detik, dan pastinya tanpa istirahat gitu kan. Baba Boy. Lalu yang kedua, dan so pasti si loli ilegal dan juga wangi kesayangan FBI, yaitu Yui. Ya, rasa suka Yui kepada Babang Slayer itu bermula ketika dirinya ditolong oleh Babang Slayer dan memutuskan untuk mengikutinya. Nah, dari situlah rasa peduli Yui pun lambat laun berubah menjadi perasaan cinta ya kepada Babang Slayer. Dan yang ketiga adalah Nao. Saat pertama kali Nao bertemu dengan Babang Slayer, dirinya memang sangat membenci Babang Slayer ya, karena Babang Slayer ini hanya ingin membasmi para
Goblin saja, tapi setelah Nao bertarung di sisi Babang Slayer, Nao pun mulai melihat sesosok seorang petualang sejati yang gagah, berwibawa, dan tak kenal menyerah dari Babang Slayer. Nah, dari situlah Nao pun mulai tertarik ya dengan Babang Slayer sebagai wanita tsundere. Dan yang keempat adalah sang penjaga guild bernama Maya. Sama seperti Nao, Maya juga bisa suka kepada Babang Slayer karena dirinya melihat sesosok petualang sejati dari Babang Slayer yang rela membantu desa-desa kecil dari serangan makhluk imut yang hobi berkembang biak ini. Nah, perasaan suka Maya kepada Babang Slayer semakin besar ketika Babang Slayer melindungi Maya dari petualang licik yang berniat untuk melukainya. で、あれがお気に入りの彼？そうですけど？都にいた頃から硬派な人が趣味だったもんね。 Terus satu lagi siapa bang? Nah, untuk satu lagi akan kita bahas pada alur cerita kali ini, anak muda. Jadi, pada suatu hari Babang Slayer itu mendapatkan sebuah misi khusus dari seorang uskup agung yang ya untuk membasmi goblin dari kota air. So, siapakah uskup agung ini? Dan sehebat apakah dirinya? Nah, jadi anak muda, menurut sang uskup agung atau kita panggil saja ayah ini merupakan salah satu orang yang langsung diberkahi oleh dewa kebajikan. Seseorang yang menangani semua hukum yang ada di wilayah perbatasan barat dan seorang petualang dengan peringkat gold. 10 tahun lalu, ayah sempat menjadi petualang yang berhasil mengalahkan Raja Iblis. Ya, meskipun ayah bukanlah pahlawan legenda, akan tetapi dirinya sendirilah yang menciptakan legenda tersebut. Dan ya, seharusnya ketika orang-orang bertemu dengan ayah ini pastinya mereka akan segan, sopan, dan sangat menghormati ayah. Tapi ya, itu semua tidak berlaku ya bagi Babang Slayer, sebab baru saja mereka semua tiba di kediaman ayah, Babang Slayer langsung mengatakan, あら、まあ、どなた？ ゴブリン退治に来た。 すみません。 Assalamualaikum. Terlebih dahulu, Babang Slayer langsung menanyakan semua informasi mengenai kasus goblin yang tengah terjadi di kota air. Nah, setelah ayah memberitahu semua informasi mengenai sang makhluk yang akhir-akhir ini meresahkan di kotanya, kelompok Babang Slayer pun mengambil kesimpulan bahwa mungkin saja sang makhluk hijau yang imut dan gemoy itu kini bersembunyi di bawah gorong-gorong kota. 神殿裏庭の井戸から地下水道に降りるのがよろしいかと思いますわ。正確なのか。何分これも神殿建立当時の古い見取り図ですから。 Mengetahui hal itu, Babang Slayer dan kelompoknya pun tanpa banyak basa-basi langsung membasmi semua makhluk imut yang ada di gorong-gorong tersebut. これで終わり。 Di tengah pemburuan mereka yang sangat mengasyikkan dan seru ini, tiba-tiba saja muncul sesosok goblin champion. ホブ、いやゴブリンチャンピオンか。 Nah, boy, di anime Goblin Slayer ini, goblin itu dibedakan dari beberapa tingkatan dan juga jenisnya ya. Jadi, yang pertama itu ada Goblin Kroco. Goblin Kroco ini biasanya berukuran kecil dan sangat hobi berkembang biak dengan manusia. Lalu yang kedua ada Hobgoblin. Nah, Hobgoblin sendiri merupakan varian goblin yang lebih besar dan kuat yang bertindak sebagai pengawal sarang. Yang ketiga ada Goblin Saman. Goblin Saman merupakan goblin yang telah memperoleh kemampuan sihir. Goblin jenis ini biasanya memimpin sebuah sarang serta memiliki kecerdasan untuk mengatur strategi. Baba Bowie. Keempat ada Goblin Raider. Goblin Raider adalah sesosok goblin penunggang serigala dan biasanya mereka menjadi kelompok penyerang ketika menjajah suatu wilayah. Kelima ada Goblin Champion. Goblin Champion sendiri merupakan varian goblin yang dianggap sebagai pahlawan di antara ras goblin. Dibandingkan dengan Hobgoblin, Goblin Champion ini memiliki tubuh yang lebih besar serta kemampuan mereka yang sudah setara dengan petualang rank platinum. Iya, platinum rank paling tinggi di antara para petualang. Lalu yang keenam ada Goblin Lord yang dianggap sebagai raja di antara para goblin. Nah, kalau untuk Goblin Lord ini bisa dibilang goblin yang paling lengkap dan paling berbahaya di antara jenis goblin lainnya. Selain memiliki kekuatan yang sama dengan rank platinum, Lord Goblin juga memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan mampu memimpin ratusan bahkan ribuan goblin dari kelompoknya. Dan yang terakhir ada Goblin Paladin. Goblin Paladin sendiri merupakan goblin yang sangat cerdas namun sangat langka untuk ditemukan. Goblin ini biasanya menggunakan
menggunakan baju jirah yang sudah mendapatkan kekuatan sihir dan mengabdikan dirinya untuk dewa. Oke, lanjut. Lanjut. Tentu dengan kemunculan Goblin Champion saat ini seketika membuat Bebang Slayer itu auto knock untuk yang kedua kalinya. Nah, dengan kenoknya Bebang Slayer, membuat strategi party pun menjadi kacau balau dan hampir saja mereka semua terkirim ke isekai. Seperti Nao yang hampir saja terkirim dan dipau-pau oleh para makhluk imut dan menggemaskan ini, Yui yang tertangkap dan tergigit oleh sang Goblin Champion, sampai Tomokazu dan Nakamura yang sangat kewalahan melawan jumlah goblin yang tak ada habis-habisnya tersebut. Bebang Slayer yang mendengar jeritan dari Yui, Nao, serta teriakan keputusasaan dari Tomokazu dan Nakamura seketika kembali mengingat kejadian tragis yang sudah menimpa dirinya dahulu kala. Tak ingin kejadian mengerikan itu terulang kembali, Bebang Slayer pun langsung mengeluarkan ultinya. Oi, よく見ろよ、ゴブリン。 Dan ya, para Goblin Kroco termasuk Goblin Champion yang melihat kebrutalan dari Bebang Slayer pun tentu tidak memiliki pilihan lain selain kabur menyelamatkan diri mereka. Namun,こういうこともある。 3 hari pun berlalu dan kini kita diperlihatkan Bebang Slayer yang terbangun tanpa jirahnya dengan ditemani oleh Yui di waduh, gak bahaya Taiki tidur bareng Loli kayak gini. Oke. Selain Bebang Slayer yang terbangun di samping Loli yang napak sus ini, kita juga diperlihatkan ayah sang uskup agung yang terlihat sangat mesra ya kepada Bebang Slayer. Kenapa bisa begitu? So, begini awal mulanya anak muda. Dulu ketika ayah masih aktif menjadi seorang petualang, sebenarnya dirinya pernah diculik oleh goblin dan ya pastinya dipau-pau rame-rame oleh para makhluk imut dan menggemaskan ini. Harusnya jadi goblin gak sih, Ju? Dan karena kejadian itu pula lah ayah pun mengalami kebutaan karena diserang oleh sang makhluk hijau itu. Nah, di tengah-tengah rasa keputusasaan ayah, disitulah Bebang Slayer pun datang membasmi semua makhluk hijau berbadan mungil tersebut. Dan ya, dari situ pula lah ayah yang mengetahui sang pangeran penyelamatnya itu adalah Bebang Slayer seketika jatuh hati kepada dirinya setiap kali ayah mengingat kejadian yang mengerikan itu. Ayah hanya selalu berharap Bebang Slayer selalu ada di sisinya dan selalu menyelamatkan ayah dari rasa traumanya tersebut. Bak seorang pangeran yang gagah perkasa. Tapi Bebang Slayer yang mendengar semua isi hati dari ayah seorang uskup agung yang sangat goyang ebel ini hanya menjawab, そうか。そうかですか。何がおかしい。 coba aja aing yang di posisi Bebang Slayer saat ini. Udah aing ajak main labubu barang tuh seminggu nonstop si ayah. Balik ke cerita, setelah Bebang Slayer beristirahat beberapa hari di kota air ini, kini Shin pun diperlihatkan kepada Bebang Slayer dan partinya yang mulai kembali aktif membasmi semua goblin yang ada di gorong-gorong kota air. Mengingatkan kemarin itu para goblin keburu kabur ya terlebih dahulu dan kondisi mereka pun tidak memungkinkan untuk mengejar mereka semua. Yang mana dalam pemburuan sekarang ini, kini mereka menemukan sesosok monster bermata satu yang terlihat tengah menjaga sebuah portal teleportasi di belakangnya. Nah, diketahui portal teleportasi inilah yang menjadi akses para goblin bisa masuk ke wilayah kota air. Mengetahui akan bahaya portal tersebut, Bebang Slayer beserta para partinya pun langsung menyerang sang monster bermata satu ini. 耳を塞いで口を開け、カルメ。やりおったわい。 Akan tetapi, ketika Bebang Slayer dan partinya akan mengambil portal cermin tersebut, lagi-lagi muncullah sekelompok makhluk imut yang dipimpin langsung oleh Goblin Champion. Bebang Slayer yang mengetahui akan hal ini tentu langsung membagi tugas kepada partinya. Tomokazu dan Yuri bertugas untuk mencabut cermin portal di tembok. Nao dan Nakamura akan menjadi archer dengan menggunakan panah dan batunya, sedangkan Bebang Slayer akan solo versus sekuat melawan para makhluk imut ini termasuk Goblin Champion. Dan ya, berkat kerjasama
bersama yang kompak dan epic ini, pada akhirnya mereka semua pun berhasil membasmi ratusan goblin yang menyerang mereka. 火吹きつぼしよ闇に迷える私どもに聖なる光をお恵みください。ストーンブラスターオトナウィングコントロール ざっと50と3か Singkat cerita, setelah menyelesaikan misinya itu, Bebang Slayer pun langsung melaporkan kepada ayah yang sedari tadi berdoakan keselamatan Bebang Slayer, sang pria yang ia cintai. Dalam pembicaraan yang cukup dalam ini, ayah sekali lagi berterima kasih kepada sang pangerannya karena sudah mau menolongnya untuk yang kedua kali. Bebang Slayer yang mendengar ucapan terima kasih dari ayah sih seperti biasa sih tidak terlalu peduli akan hal tersebut. Namun sebelum Bebang Slayer pergi meninggalkan ayah, Bebang Slayer sempat mengucapkan sebuah kalimat yang semakin membuat ayah itu jatuh cinta kepada dirinya. Yang mana kalimat itu adalah, だがゴブリンが出たなら俺を呼べ。ゴブリンは俺が殺してやる。夢の中でも。ああ、俺はゴブリンスレイヤーだからな。 Nah, setelah Bebang Slayer menyelesaikan misinya di kota air, Bebang Slayer pun memutuskan untuk kembali ke desanya dan melakukan rutinitas santainya di desanya itu. Ohayo. ああ、今日は日差しが強くなりそうだね。当たり前だよね。夏だもんね。 Tapi ketika Bebang Slayer tengah mengecek-ngecek keadaan sekitar, seperti biasa, alangkah terkejut Bebang Slayer ketika ia mengetahui ada jejak kaki segerombolan para goblin di dekat desa mereka. Sadar akan desanya yang kini tengah diincar para goblin, Bebang Slayer pun meminta kepada Yuka untuk sesegera mungkin meninggalkan desa mereka. Yuka yang mengetahui bahwa ada ancaman goblin yang dalam waktu dekat ini akan menyerang desanya itu, tentu langsung menolak permintaan dari Bebang Slayer. Yuka tidak ingin jika dirinya pergi meninggalkan Bebang Slayer seorang diri seperti dahulu kala. Ya, meskipun Yuka sadar mungkin saja dirinya akan dipau-pau oleh para makhluk imut atau bahkan Yuka bisa saja mati. Tapi setidaknya Yuka bisa mati di samping sang pria yang ia cintai. Mendengar jawaban dari satu-satunya keluarga yang Bebang Slayer miliki, Bebang Slayer pun tidak memiliki pilihan lain selain meminta tolong kepada seluruh petualang yang ada di guild guna membantunya membasmi semua goblin yang akan menyerang desa Bebang Slayer. 頼みがある。ゴブリンスレイヤーが頼み？あいつソロじゃなかったのか？いや、最近は何人かと組んでるらしいぜ。 Ketika mendengar pertolongan dari Bebang Slayer, para petualang yang berada di guild itu terlihat sama sekali tidak ada yang berniat yang membantu Bebang Slayer. Justru mereka semua malah mencemooh Bebang Slayer. Terlebih ada beberapa petualang yang benar-benar menganggap bahwa Bebang Slayer ini menjijikan. Bebang Slayer yang mendengar cemoohan-cemoohan dari para petualang kali ini sudah tidak bisa lagi berdiam diri. Demi menyelamatkan kampung halamannya dan keluarganya tercinta, Bebang Slayer pun memberikan sebuah imbalan yang cukup ya nekat lah. Yang mana imbalannya itu adalah semua yang Bebang Slayer punya, baik itu merupakan harta, jiwa maupun raga. Semua itu akan Bebang Slayer berikan kepada para petualang yang mau membantunya. Terlebih, Bebang Slayer mengungkapkan bahwa goblin yang akan ia lawan kali ini bukanlah goblin biasa seperti pada umumnya, melainkan sesosok goblin terkuat yang dapat memimpin ratusan goblin dalam koloninya, yaitu Lord Goblin. Mendengar kata-kata Lord Goblin seketika membuat semua para petualang tercengang dalam sekejap. Tapi ya tetap saja mayoritas dari para petualang enggan untuk membantu Bebang Slayer. Sampai Maya pun bertindak. ギルドからも依頼があります。ゴブリン1匹につき金貨1枚の懸賞金を出します。チャンスですよ。 Nah, baru nih para petualang yang mendengar hadiah yang menggiurkan dari serikat guild pun pada akhirnya terlihat begitu bersemangat dan menerima bantuan dari Bebang Slayer. Giliran duit aja cucu. 俺たちは仲間でも友人でもないけど冒険者だからな。 Meanwhile なんだ、やっぱりゴブリンか。ゴブリンが群れって普通じゃん。
Singkat cerita, hari pertempuran puncak pun tiba dan kini kita diperlihatkan kemunculan para goblin yang menggunakan tameng manusia yang sudah mereka culik. Ya, di sini kita semua dapat melihat betapa licik dan piciknya para goblin ini ya teman-temanku. Mereka semua menggunakan tameng manusia karena mereka tahu bahwa para petualang tidak mungkin bisa melepaskan serangan yang beresiko melukai warga sipil. Tapi ya tentu hal ini sudah diprediksi oleh Babang Slayer sebelumnya. Yang berkat strategi dan informasi ini, para pihak penyihir pun menggunakan sihir tidur kepada seluruh makhluk imut ini untuk membuat mereka tidak berdaya. Nah, setelah para makhluk imut dan menggemaskan sudah tidak berdaya, barulah para petualang bergerak untuk menyelamatkan para sandera dan membasmi semua makhluk imut yang lemah iman tersebut. Lord Goblin yang mengetahui rencana pertamanya gagal langsung mengirimkan para Goblin Raiders guna menyerang para petualang yang ada. Namun ya lagi-lagi berkat informasi dari Babang Slayer, para petualang pun berhasil membasmi makhluk imut ini dengan begitu mudahnya. Lord Goblin yang kesal karena rencana pertama dan keduanya gagal langsung mengirimkan puluhan Goblin dan 2 Goblin championnya untuk membantai para petualang. Tapi ya percuma saja karena para goblin ini kalah jumlah. Puluhan beserta 2 goblin champion pun berhasil dikalahkan dengan mudahnya oleh para petualang. Nah, di saat para petualang sibuk membasmi para makhluk imut, Babang Slayer diam-diam pergi ke markas Goblin untuk mengirim Lord Goblin ke Isekai. Dalam pertarungan awal ini sih terlihat Babang Slayer dapat dengan mudahnya yang menyimbangi sang goblin, bahkan melukainya malahan. Tapi ya seperti biasa, sekali hit Babang Slayer pun auto terkenok oleh Goblin Lord. Cupu juga ya Babang Slayer kita ini. Tapi ya ketika Babang Slayer ini akan dikirim ke Isekai oleh sang Lord Goblin, ya, untungnya di sana ada Yui yang datang tepat waktu dan langsung mengunci pergerakan sang Goblin Lord dengan sihirnya. Nah, ketika sang Goblin Lord tak berdaya, barulah kini kita diperlihatkan aksi seorang pemula dan memanfaatkan kuncian dari Yui. Dan iya, karena pada akhirnya Babang Slayer berhasil mengirim Lord Goblin ke Isekai dan menyelamatkan desa serta keluarga tercintanya, dengan berat hati, Abang Nime si ganteng kalem ini pun mengatakan anime Goblin Slayer pun tamat mamang. Dengan para petualang yang berpesta pora dan Babang Slayer yang pada akhirnya juga membuka topengnya di hadapan seluruh petualang atas permintaan dari Yui. Kabuto, naide misete kudasai. なぜだ。これまた戦士のそうですな。さすが髪切り丸、いい面構えしとる。